Halo, selamat sore para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnaut. Semoga sahabat semua senantiasa dipenuhi dengan semangat, sukacita, dan penuh pengharapan. Nah, teman-teman sekalian, pada sore hari ini kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnaut ingin membagi cerita tentang perjalanan kurang lebih 165 hari kanal ini mencapai atau diterima sebagai YouTube program partner. Nah, kawan-kawanku sekalian, tentu pencapaian ini adalah buah dari perjalanan yang dimulai dengan langkah pertama. Persis seperti disampaikan oleh filsuf dan penulis berkebangsaan Tiongkok Lao Tzu yang mengatakan, "The journey of 1,000 miles begin with one step." Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Saya kira itulah awal mula dari kanal Hukum Elias Daburnaut ini. Tanggal 29 Juni 2020 saya memulai mengisi atau mengupload video pertama. Namun saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi atau disertakan dalam YouTube program partner, karena saya memaksudkan kanal ini awalnya lebih sebagai bagian dari pelayanan dan jasa hukum Equity Law Firm. Jadi saya dilantik dan diangkat sebagai advokat pada Februari 2020. Nah, saya merasa perlu untuk memperlebar, memperluas kehadiran saya, selain melalui artikel di berbagai media baik cetak maupun online, termasuk blog-blog publik. Saya merasa perlu untuk hadir melalui YouTube, karena saya merasa bahwa kehadiran secara atau melalui audio visual untuk bangsa kita ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan kehadiran secara atau melalui tulisan. Itulah awal mula saya membuat akun atau kanal YouTube yang awalnya saya beri nama Equity Law Firm, tapi kemudian saya rubah jadi nama saya Elias Dabur, kemudian ditambahkan dengan note. Kalau Hotman Paris dia mempunyai acara Hotman Paris Show, saya membuat nama channel ini menjadi Elias Dabur Note, catatan Elias Dabur. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada awal pengembangan kanal ini, seperti tadi saya sampaikan, saya sama sekali gelap, tidak tahu dengan yang namanya istilah-istilah monetisasi, YouTube program partner, jam tayang, 1000 subscriber. itu gelap, sama sekali saya tidak tahu. Tapi kemudian saya diajak masuk dalam berbagai komunitas YouTuber oleh saudara Ramses Lalongkoe, pemilik dan host kanal kebangsaan Otak Blank. Dari situlah saya mengenal dunia YouTube ini yang sebagian besarnya rupanya para pemburu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Jadi saya masuk dalam YouTube program partner ini boleh dikatakan sebagai unintended, ya, tidak dimaksudkan, tidak disengaja, ya, lebih karena seiring perjalanan mengisi atau aktif di kanal hukum Elias Daburnout ini, saya mulai akrab atau familiar dengan yang namanya cara mencapai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang. Jadi pada bulan Juli saya berjalan seperti biasa, ya, kemudian saya aktif dengan teman-teman dari berbagai komunitas itu sehingga subscriber bertambah, ya, mulai bergerak di angka 100-an. Tapi saya merasa tetap masa cuma segini doang, ya. Lalu saya mulai aktif berburu subscriber dengan jalan atau cara aktif, ya, memberi komentar pada channel-channel besar, ya. Selain rajin subscribe akun teman-teman dari komunitas YouTuber pemula. Nah, singkatnya pada bulan kedua saya sudah mencapai 1000 subscriber. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2020, akun ini telah mencapai atau melampaui jumlah 1000 subscriber. Sehingga tantangan berikutnya adalah mencapai 4000 jam tonton publik. Nah, ini pun saya juga tidak tahu bagaimana caranya, ya, membayangkan 4000 jam, ya. Sementara dunia YouTube ini aja masih belum terpetakan, ya, tergambarkan dengan jelas dalam benak saya. Saya hanya otak-atik aja itu analitik YouTube, kemudian nemu tuh, ya, oh ini ya jam tonton. Rupanya saya sudah mencapai 1000 subscriber, tapi jam tontonnya masih di bawah 200, ya, 165 waktu saya cek pertama. Ampun, gile. Sudah 1000 subscriber tapi jam tayangnya masih merayap, masih di bawah 200. Kapan nyampainya 4000 jam tonton publik? Jadi saya benar-benar blank club, ya. Lalu saya mencari artikel lain. Ternyata 4000 jam itu setara dengan 240.000 menit. Lalu saya menghitung kalau 240.000 menit ini dibagi dengan 12 bulan, artinya minimal saya harus membuat video 1 setiap hari, ya. Tapi kan ada rasa malu juga, ya, andaikan saya harus buat video setiap hari, ya, takutnya teman-teman pada bosan, malas untuk menonton, sehingga saya pada awalnya hanya mengupload video itu 2 kali dalam seminggu, ya. Ya, tapi ya saya berjalan aja, ya, mengalir, ya, entah kapan pencapaian 4000 jam itu tercapai. Namun kemudian saya mengoreksi, saya menetapkan target, ya, bahwa pada akhir tahun 2020 ini akun saya harus sudah memenuhi syarat monetisasi, yakni 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi pikiran yang dominan di kepala saya adalah at the end of the year, ya, pada akhir tahun akun ini harus sudah memenuhi syarat monetisasi, ya. Meskipun kita diberi waktu 1 tahun, tapi saya merasa harus bisa mencapainya pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 kita menetapkan target atau langkah lain lagi, ya. Itu yang
mengisi ya pikiran perasaan yang paling dominan dalam benak saya. Nah, karena saya menetapkan seperti itu, target akhir tahun sudah harus mencapai 4.000 jam tayang, ya saya terus konsisten mengisi atau mengupload video ya. Lalu saya bertemulah lagi dengan komunitas lain ya, seperti arisan jam tonton ya, baik pribadi maupun bersama-sama. Sehingga dari situlah saling sharing ya. Jam tonton mulai merangkak naik ya, dari yang tadinya 165 berkembang menjadi 200-an, lalu 365, sampai datanglah satu video saya yang viral ya, yang sampai saat ini ditonton oleh hampir 20.000 viewers ya. Nah, video ini menyumbang 1.200 jam tonton. Jadi penambahan jam tonton saya dari satu video itu ya, dari 365 menjadi hampir 1.600 jam tonton pada bulan September 2020. Nah, itulah apa ya, hal-hal yang mengagetkan lain dalam perjalanan selama kita konsisten. Saya tidak pernah membayangkan bahwa satu video saya bisa mencapai angka viewers ya, dilihat orang, ditonton orang sampai belasan ribu seperti itu, dan menyumbang 1.200 jam tonton publik ya. Kemudian saya mengisi atau mengupload video lagi seperti biasa 2 kali seminggu. Lalu datanglah satu lagi video yang lumayan mendapatkan tanggapan atau respon dari publik ya. Video saya bersama Nikita Mirzani itu ditonton oleh 8.000 orang. 8.000 orang dan menyumbang jam tonton kurang lebih 311 jam. Sehingga jam tonton saya itu sudah merangkak naik 1.900 jam tonton ya di bulan Oktober. Nah, di situ saya sudah mulai optimis. Wah, target saya untuk mencapai 4.000 jam pada akhir tahun ini, akhir tahun 2020, saya makin optimis bisa diraih ya. Jadi saya semangat lagi untuk membuat atau mengisi konten ini ya, dengan menghadirkan video-video. Hanya itu tadi, saya tidak mengerti ya berapa menit satu video itu ditonton. Saya hanya konsentrasi pada yang bisa dilihat yang bisa dilihat orang, views ya. Kalau sudah 300-an yang nonton, baru saya upload video lagi. Saya tidak memperhatikan berapa jam tonton, berapa menit ya video itu ditonton orang. Nah, baru di bulan November ya, saya memahami, mengerti ya, mulai memperhatikan analitik ya. Satu persatu video itu saya lihat ya, viewersnya berapa, jam tontonnya berapa ya. Dari situ saya jadi satu video ini meskipun ada yang viewersnya tinggi, tapi belum tentu menyumbang jam tonton yang lumayan ya. Sebaliknya ada yang viewersnya rendah, kecil, tapi jam tonton publiknya tinggi, berarti durasi nonton dari video ini tinggi. Nah, dari situlah saya mulai memperhatikan ya, mempelajari pola dari informasi yang dihadirkan pada analitik ya, di YouTube Studio. Nah, pada bulan November sudah mencapai 2.500 ya, pada akhir
pada akhir Oktober 2500 jam tonton publik. Saya bilang, waduh, ini apakah di bulan November bisa mengejar sampai 4000 ya? Artinya waktu itu kan sudah tersisa 1500. Kalau lihat polanya, berarti selama Oktober hanya menambah 1000 jam. Artinya peluang untuk mendapatkan 1500 jam ya dari selama November sampai Desember itu memerlukan upaya ekstra ya. Tapi ya tadi itu saya tetap menetapkan target bagaimana caranya akhir tahun tetap bisa mencapai 4000 ya. Saya fokus ya, saya tidak terpengaruh dengan situasi tekanan ya, tapi tetap yakin pada the power of thought, kekuatan pikiran, kekuatan fokus yang bisa mencapai pada target yang sudah saya tetapkan. Jadi saya tetap melangkah terus berlanjut ya. Dan akhirnya pada tanggal 13 Desember jam tonton video saya sudah mencapai 4016 jam. Kemudian tapi yang tampil di YouTube Analytics itu di YouTube Studio masih 3965, sehingga karena selisih 2 hari ya, sehingga harus menunggu hari berikutnya ya. Pada tanggal 14 Desember saya langsung mengajukan monetisasi ya, karena ada keterangan di situ apakah langsung monet. Lalu saya tanpa pikir panjang langsung, tidak lagi memeriksa copyright ya, hak cipta, pedoman komunitas. Saya langsung saja mengisi atau mengajukan monetisasi. Nah, tanggal 15 Desember akun saya dinyatakan diterima dan memenuhi syarat sebagai YouTube Partner Program. Jadi saya kira teman-teman, itulah kilas balik saya dari perjalanan ya, satu langkah hingga pada akhirnya bisa melampaui 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan akhirnya diterima dan dinyatakan sebagai salah satu peserta YouTube Program Partner. Semoga cerita ini saya berharap bisa memberi inspirasi ya kepada teman-teman untuk terus bergerak ya, membangunkan optimisme, menetapkan target ya, jangan berkecil hati, pusatkan konsentrasi ya, fokus, dan percaya pada kekuatan pikiran ya, the power of thought. Saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih. Salam Elias Dabornot.